Pagi Bu. Pagi. Boleh duduk di sini. Dengan Ibu siapa? Ibu Ani. Oke, umurnya berapa? Saya 45 tahun. Oke, tanggal lahirnya? 10 Maret. Jadi ibu ini keluhannya apa? Iya, saya ngerasa bau saya sakit banget, nyeri gitu. Terus kayak nggak tahu deh, rasanya kayak kita bengkak mungkin. Oh iya. Dari kapan ya ibu? Udah dari beberapa minggu yang lalu sih. Saya habis jatuh Oh di bank. Saya habis ambil duit. Oh, jatuh dari bank ya. Ibu biasanya kesehariannya ngapain? Iya, saya di rumah punya suami. Kebetulan suami saya Alzheimer. Nah, itu saya urus. Terus ya udah, anak saya jauh kan dari saya, jadi semua ini saya yang urus di rumah. Ibu, kan ini rentangnya udah lama ya. Pernah sempat berobat atau gimana? Udah pernah saya waktu itu ke tabib yang tabib Cina gitu loh. Cuman makin sakit ke sana, jadi ya udah saya ke sini. Oh iya, kelihatan bengkak tuh ibu. Jadinya sekarang susah ya buat bawa barang-barang. Iya. Makanya di rumah suami saya nggak tahu deh siapa yang ngurus nih. Kalau dulu punya riwayat penyakit nggak? Ini saya waktu itu pernah di apa nih namanya engkel ya namanya kata orang. Seleo. Iya, pernah seleo. Terus saya juga pernah. Iya, saya juga ada ini sakit pinggang. Terus katanya saya punya hipertensi. Gitu. Iya. Ada konsumsi obat? Ada. Oh. Ada riwayat penyakit turunan kayak? Enggak ada, keluarga saya sehat. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita periksa tensi dulu ya Bu. Bu, maaf tangannya. Untuk tinggi badan, berat badannya? Saya kemarin habis ngecek, saya 156 Oke. tinggi saya. Terus kalau berat saya 52. Oke. Oh kayak gitu, kita tes yang dulu ya Bu. Bu, hari ini saya mau periksa dengan bau dulu ya. Oke, terus sini kalau ibu mana dilurusin. Oh ini, oh. Satu lagi ya Bu. Oke. Bu boleh berdiri. Oke Bu.
kita cek dulu sensitivitasnya ibu ya. Nanti saya akan ngasih ini, ibu bisa bilang ini harus apa pesan? Pesan. Kalau ini kayak gitu ya Bu. Nanti saya random di tangan dan ibu boleh dua-duanya. Nanti saya ujinya di dua-duanya ya. Pesan atau halusan? Ini pesan. Pesan halus. Pesan halus. Sekarang tebaknya panas atau dingin ya Bu? Panas atau dingin? Panas. Ini panas atau dingin? Panas. Baik Ibu, saya Zara. Saya melanjutkan pembahasan Ibu ya. Untuk yang pertama kita akan mengukur nyalinya dulu nih Ibu. Jadi Ibu nyalinya ada di sebelah bahu kiri ya Ibu ya. Nah, ketika bahu Ibu diam seperti ini, Ibu boleh untuk memberitahukan saya nyalinya. Kalau yang sebelah sini ini kan tidak nyali. Semakin ke atas dia semakin nyali. Boleh Ibu ketika diam seperti ini? Baik, untuk nyali diamnya itu yaitu 5 ya Ibu ya. Nah, untuk berikutnya kita akan mencoba untuk menekan ya Ibu. Kalau misalnya ada yang sakit, Ibu boleh mengatakan bisa ya Ibu. Aduh. Baik, Ibu boleh untuk menekan untuk menggeser lagi. Ya, baik. Untuk menekannya ternyata tinggi ya Ibu, yaitu jumlahnya yaitu 8. Nah, untuk berikutnya kita akan coba untuk menggerakkan bahu Ibu untuk mengetahui apakah bergerak terasa nyeri. Boleh Ibu gerakan bahunya ke depan, ke depan. Apakah ada rasa sakit? Ya lumayan nyeri. Baik, untuk yang geraknya sendiri itu tinggi ya Ibu ya. Jadi yang cukup tinggi menyebabkan dan juga nyeri berat. Baik Ibu, untuk yang sekarang kita akan melakukan pemeriksaan untuk mencari Ibu kekuatan otot Ibu ya. Nah, gerakannya itu dengan memajukan tangan Ibu, bahu Ibu yang sebelah kiri ke depan. Boleh Ibu, saya bantu. Untuk gerakannya aktif ya Ibu ya. Baik, apakah terasa nyeri? Baik, coba Ibu lagi nanti akan saya berikan tahanan ya Ibu ya. Baik, apakah bisa Ibu? Oke, baik, boleh. Untuk yang berikutnya gerakannya ke belakang ya Ibu ya, sama seperti tadi. Boleh digerakkan terlebih dahulu. Baik, untuk gerakan berikutnya akan saya berikan tahanan. Ibu coba lawan ya Ibu ya. Terus, apakah bisa? Untuk yang gerakan berikutnya yaitu namanya abduksi Ibu, yaitu mengangkat lengan Ibu ke atas. Boleh Ibu coba? Baik, apakah sudah cukup? Oke, baik. Untuk yang berikutnya akan saya berikan tahanan. Ibu coba untuk mendorong ya. 1, 2, 3. Boleh coba Ibu. Baik. Apakah masih sakit? Ya. Oke, untuk yang berikutnya gerakannya ke dalam ya Ibu ya. Boleh 1, 2, 3. Jadi yang berikutnya akan saya berikan tahanan seperti tadi. Ibu berikan mendorongnya ya. Baik. Apakah Ibu bisa? Baik Ibu, untuk yang sekarang kita akan melakukan lingkup gerak sendiri Ibu untuk mengetahui seberapa jauh Ibu bisa menggerakkan bahunya ya Ibu ya. Untuk yang pertama, gerakannya itu memajukan lengan Ibu ke depan. Nanti akan saya bantu ya Ibu. Baik, boleh Ibu. 1, 2, 3. Baik, apakah sudah cukup? Untuk lingkupnya yaitu sekitar 50 derajat ya Ibu ya. Untuk yang berikutnya Ibu tegakkan lagi tangannya. Lalu kita ke belakang ya Ibu. 1, 2, 3, boleh. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Nah, untuk gerakan yang berikutnya yaitu mengangkat tangannya lalu juga mendekatkan ke tubuh ya Ibu ya. Gerakannya baik akan saya lakukan. Izin ya Ibu ya. Baik, 1, 2, 3. Boleh digerakkan keluar belakangnya. Baik. Sudah cukup Ibu, boleh ditegakkan lagi. Lalu
Sudah. 1, 2, 3. Baik Ibu, sudah. Nah, gerakan berikutnya Ibu boleh saya minta berdiri? Boleh. Nah, gerakan berikutnya itu posisinya posisi tegak seperti ini Ibu, semampunya Ibu. Tangannya, jempolnya, iya boleh. Nanti gerakannya ke depan, lalu juga ke dalam ya Ibu ya. Baik. Boleh itu gerakan pertama kita keluar dulu ya Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah cukup Ibu. Kita lanjutkan gerakan ke dalam. 1, 2, 3. Baik, sudah Ibu. Terima kasih. Boleh dulu kembali. Jadi Ibu gerakan yang pertamanya namanya niat. Nah itu gerakannya nanti angkat tangannya ke atas. Terus nanti jatuhkan bahunya agak besar. Nanti saya bantu Ibu ya. Boleh saya dari belakang ya Ibu ya. Baik, untuk tangannya boleh diangkat Ibu. Boleh dijatuhkan tangan Ibu. Untuk yang pertama ya Ibu ya. Untuk yang berikutnya nama gerakannya itu adalah lauknya sibuk. Nah, untuk gerakannya ini saya akan menghandle tangan Ibu. Nanti saya taruh tangannya di bawah. Jadi saya easy ya Ibu ya. Baik, boleh Ibu. Nah, di sini Ibu ya. Ibu, untuk yang gerakan berikutnya namanya empty canvas. Posisi tangan itu seperti ini. Nanti akan saya berikan tekanan di sini. Ibu coba untuk mendorongnya ya Ibu ya. Baik, boleh diangkat tangannya di pelan-pelan Ibu. Baik. Baik, Ibu sini Ibu ya. Au. Oke, baik. Terasa sakit ya Ibu ya? Sakit ya. Oke, baik, sudah, terima kasih Ibu. Terima lagi tangannya. Baik, Ibu, untuk yang berikutnya kita ada namanya alat ukur nih Ibu. Alat ukur ini namanya spadi, dimana gunanya ini untuk mengetahui bagaimana tingkat mobilitas Ibu, rasa nyeri Ibu juga dalam melakukan aktivitas. Nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan, Ibu jawab dimulai dari 0 itu tidak nyeri, nanti sampai berlanjut sampai 10 itu yang sangat nyeri ya Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah yang Ibu rasakan sekarang bahunya apakah sangat nyeri atau tidak terlalu nyeri Ibu? Nyari aja. Nyeri aja, baik. Nyeri aja Ibu ya. Nah, baik, untuk yang pertanyaan berikutnya, ketika tiduran, posisi Ibu tiduran, apakah terasa nyeri Ibu? Ya, nyerinya dari berapa? 5 sampai 10 boleh disebutkan? Ya, nyarinya 5. Untuk yang berikutnya, ketika Ibu ingin mengambil sesuatu nih di rak yang tinggi, untuk nyerinya berapa? Nyeri 8. 8. Nah, untuk yang berikutnya, menyentuh ke bagian leher. Menyentuh ke bagian itu seperti ini. Nyeri. Nyeri, 7. 8, 7, 7, oke. Untuk yang berikutnya mendorong dengan tangan sedikit. Ketika Ibu mendorong kursi roda, punya suami Ibu kan tadi ya katanya. Nah, itu apakah rasanya nyeri juga itu Ibu berapa? 7, baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ibu. Ketika Ibu sedang mencuci rambut atau keramas, apakah nyeri juga itu kalau gempa tuh 9. 9 ya Ibu, ya, sekali ya. Ketika Ibu berikutnya, ketika Ibu mandi nih, menggosok kulit Ibu nih, Apakah nyeri 8? Nyeri 8, oke Ibu. Baik, yang berikutnya, ketika Ibu menggunakan baju habis mandi, bagaimana rasanya? 7, baik. Untuk yang berikutnya, memakai kemeja dengan kancing. Berarti ketika Ibu mengancing kemeja itu nih, rasanya bagaimana nyerinya? 5. 5 gitu ya. Baik, untuk yang berikutnya, ketika Ibu memakai celana, apakah rasanya juga nyerinya berapa nih sekarang? Paling 4. Baik Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, menempatkan benda keras. Nah, sama Ibu seperti tadi. Tadi Nyeri juga sama 7. Oke, juga kan 7. Membawa benda yang berat Bu, apakah Nyeri bisa? banget 8. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, ketika mengambil satu dari samping belakang, rasanya seberapa nih Bu? Nyeri sih 6. 6, baik Ibu. Nah, itu untuk beberapa pertanyaannya Ibu ya. Untuk nanti lebih lanjutnya akan kita periksa lagi Ibu. Terima kasih. Baik, berdasarkan hasil anamnesis dan juga pemeriksaan, kami merencanakan program fisioterapi menjadi 2 tujuan. Yang pertama, untuk tujuan jangka pendeknya untuk mengurangi nyeri pada bahu kiri, mengurangi pembengkakan, dan juga meningkatkan range of motion. Nah, untuk tujuan jangka panjangnya, yaitu untuk memulihkan kekuatan otot bahu, meningkatkan ROF secara penuh, meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh, dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien dalam sehari-hari.
Salma yang akan menjadi fisioterapi Ibu pada hari ini. Nah, jadi kita itu memang punya tujuan untuk kesembuhan Ibu ya Bu. Jadi kita punya goals. Nah, kita punya tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Nah, saya tadi dari hasil pemeriksaan Ibu ada nyeri, ada bengkak juga ya Bu ya. Nah, terus yang saya tahu juga Ibu agak kaku ya ininya ya. Oke. Nah, jadi untuk tujuan jangka pendek kita itu untuk mengurangi nyeri dan bengkak Ibu. Lalu untuk mengurangi spasme Ibu juga dan kekuatan Ibu. Nah, untuk yang pertama, intervensi yang pertama yang akan saya berikan namanya cold therapy ya Bu ya, atau kita pakai ice pack. Nah, jadi Ibu tadi nyerinya di mana Bu? Oke, nah jadi ini memang untuk mengurangi nyeri dan bengkak ya Bu ya. Ini isinya ada es batu. Nah, jadi kita kasih dia beberapa detik. Rasakan Bu di sini Bu. Oke. Nah, jadi ini juga Ibu bisa lakuin di rumah ya Bu ya, cuman nggak boleh terkena langsung dengan kulit ya Bu ya. Jadi kalau di rumah mungkin punya handuk bisa pakai handuk gitu ya Bu. Kalau nyeri atau mungkin kerasa bengkak lagi boleh pakai terapi ini, terapi es namanya. Ya, oke. Nah, oke, kita lanjut. Untuk hari pertama ini memang kita punya dua ya, kita punya dua latihan. Jadi yang kedua namanya lymphatic drainase. Nah, ini memang untuk bengkaknya Ibu gitu ya. Nah, jadi kita Ibu boleh angkat bajunya yang untuk yang ini agar ke bahu ya, dibuka ya. Oke, kita mulai. Nggak sakit kok Bu, pelan-pelan aja ya makan Bu. Kalau nyeri banget bilang ya Bu. Nah, ini jadi bantu buat sirkulasi darahnya Ibu gitu ya. Ini namanya lymphatic drainase. Misalnya Ibu nyeri gitu atau bengkak itu nggak tahan di rumah, bisa nih lakuin kayak gini, cuman memang harus latihan ya. Selamat siang, jadi kita sudah di hari kedua ya Ibu ya. Nah, jadi di sini kita nanti akan melakukan 3 kegiatan Ibu. Nah, boleh mungkin dulu. Oke Ibu, jadi sekarang kita untuk yang pertama kita akan melakukan namanya pendulum exercise. Nah, untuk pendulum ini bisa untuk mengurangi nyeri Ibu juga. Jadi kita di sini masih fokus ya Bu ya untuk mengurangi nyeri Ibu. Nah, jadi dia juga bisa untuk menghilangkan pelengketan gitu di sini buat yang kaku gitu, semoga bisa nggak lagi gitu. Terus bisa juga ningkatin namanya ROM itu kayak rentang geraknya gitu. Nah, jadi Ibu bisa lihat saya. Jadi caranya seperti ini, bisa pegang di sini, kakinya yang ini maju. Nah, terus nanti tangannya di sini gerak ya Bu ya, tapi badannya nggak boleh bergerak. Jadi kayak gini Bu. Nah gitu, gerakin bahunya, gerakin lengannya gitu ya. Oh iya, lemas aja ya? Lemas aja gitu. Bisa Bu? Oke. Ayo, coba isi lagi. Ya, pelan-pelan aja nggak apa. Isi lagi Bu. Nah, coba. Ya, badannya diam. Lagi, ya. Saya isinya segini aja. Oke, apa nanti kita lanjut lagi. Oke. Nah, sekarang yang kedua ya Bu ya, kita namanya scapular mobilization. Boleh dibuka lagi? Oke. Ya. Nah, jadi di sini memang sama tujuannya. Jadi karena kita masih fokus di untuk
dan bahunya ibu yang kotaknya. Jadi kita di sini fungsinya memang untuk menghilangkan kelengketan gitu dan tidak agar tidak kaku gitu ya bahunya ya Bu ya. Jadi saya mulai aja ya Bu, nggak sakit kok. Udah gak sakit ya? Iya. Gimana Bu rasanya Bu? Agak ringan gitu lah Bu? Iya. Nah, oke, jadi untuk latihan yang terakhir hari ini yang ketiga itu kita lima drenasi lagi ya Bu ya, sama kayak kemarin. Nah ini memang untuk menjelang kelengketan ya biar nggak kaku. Kemarin katanya karena masih kaku dikit ya, tapi untuk jadinya gimana Bu? Jadinya udah agak Oke. Maaf ya Bu, bajunya dibuka ya. Di rumah gimana? Latihan dikit kak? nggak sempat sih, nggak soalnya saya ngurus suami saya. Tapi nyarinya udah nggak separah gitu. Nggak sih, paling cuman barang masih sakit. Baik, sekarang sudah memasuki hari ketiga yang dimana tujuan terapi pada hari ketiga ini untuk meningkatkan lingkup gerak sendi pada bagian shoulder kiri dan juga meningkatkan kekuatan serta mengurangi rasa nyeri yang masih terasa sampai di hari ini. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Syekh Nisa. Di sini saya akan memberikan terapi karena di hari-hari sebelumnya Ibu sudah diberikan intervensi untuk mengurangi rasa nyerinya ya Ibu. Di mana untuk nyerinya sekarang apakah sudah berkurang? Oke, alhamdulillah. Jadi di sini saya akan melakukan terapi untuk bisa meningkatkan lingkup gerak Ibu karena Ibu tadi saat di pemeriksaan ada keterbatasan dalam mengangkatnya. Oke. Nah, boleh saya Ibu namanya ya Bu? Apakah sudah terpaksa Ibu? Di sini Ibu melakukan tahanan dari tangan saya ya Bu, dari arah saya seperti ini. Kita mulai 1, 2, 3 gerakan ke depan. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita coba lagi Bu. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita lagi Bu. 1, 2, 3. Oke, next. Sakit Ibu? Boleh diurus. Oke, selanjutnya saya akan memberikan instruksi kepada Ibu untuk menggerakkan tangannya ke samping dan ke sini ya Bu sebanyak 8 kali, jadi semaksimal Ibu aja sebisanya. Mulai ya Bu, 1, 2, 3. Balik lagi. Oke, selanjutnya di hari terapi keempat di sini masih sama tujuannya untuk meningkatkan lingkup gerak sendi dan juga meningkatkan kekuatan otot pada shoulder bagian sebelah kiri. Oke, selamat siang Ibu. Oke, jadi di sini saya akan memberikan terapi itu yang namanya towel stretch karena tidak ada handuk, Ibu bisa menggunakan sarung ataupun kain yang bisa digunakan sebagai alat penunjang. Nah, untuk caranya seperti ini Ibu.
belakang. Nah, untuk caranya itu dengan cara menarik ke arah atas, ke arah bawah, atas lagi, dan ke arah bawah lagi. Itu sebanyak 10 kali pengulangan. Tapi untuk misalnya shoulder ibu masih terasa sakit, itu semaksimal ibu bisanya aja untuk menggerakkan tangannya ya Bu. Boleh Ibu kita coba? Ya, kita mulai ya Bu, ke arah atas dulu ya. 1, 2, 3. Juga ya? Iya, ini fungsinya untuk melatih kekuatan otot ibu juga, dan juga untuk mengurangi perlengketan ibu dan memperbaiki postur ibu, karena dengan tangan ibu bersakit itu menyebabkan postur ibu kan menjadi hiposis. Nah, dengan adanya postur ini bisa untuk memperbaiki postur ibu juga. Oke. Dan sudah cukup. Baik, untuk latihan selanjutnya ada namanya exercise, yang itu bisa menggunakan tongkat, atau juga bisa menggunakan sapu, atau bisa menggunakan kain. Nah, latihan ini itu untuk melatih kemampuan fungsional ibu lagi. Jadi gerakannya seperti ini Bu. Ini ibu gerakin di sana, terus ibu gerakin di sini, terus juga bisa ke atas. Tapi kalau masih sakit itu semaksimalnya aja. Terus bisa kayak tadi seperti yang awal, bisa ke arah belakang seperti itu ya Bu. Kita coba ya Bu. Coba ibu kita gerakin ke kanan, sambil ke atas. Kanan lagi. Untuk dilakukan ini bisa dilakukan di rumah ya Ibu. Ibu bisa dilakukan selama 10 sampai 8 kali seperti itu. Oke, sudah cukup. Gimana rasanya setelah hari ini setelah latihan sama fisioterapis? Udah mendingan sih, cuma kadang udah lama ya, jadi agak saya takut gitu aja sih. Tapi jadinya berkurang? Udah Berkurang? Terus katanya hasilnya oke ya? iya, tapi udah jauh mendingan. Oke, kemarin dikasih ingat nggak? Exercise yang
home program yang diberikan kepada pasien telah diedukasi oleh fisioterapinya di saat melakukan intervensi. Jadi pada saat intervensi, fisioterapis akan memberikan edukasi mengenai bagaimana cara latihannya, kemudian penggunaannya, dan berapa kali sehari dilakukan. Latihan home program tersebut terdiri dari pendulum exercise, assisted fleksi dan abduksi menggunakan resistant band. Kemudian ada latihan penguatan otot seperti towel exercise yang telah exercise, terus aerobik ringan kemudian selanjutnya ada aerobik ringan seperti berjalan kaki santai untuk sirkulasi pasien, dan hal tersebut telah disampaikan di saat intervensi berlangsung.